Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 praktikum biokimia yang beranggotakan saya sendiri, Miss Raida Mala Putri dengan ujung NIM 060. Saya Rasti Gisdayanti dengan ujung NIM 065. Saya Sinta Amelia dengan ujung NIM 032. Saya Muhammad Rafi Farhan dengan ujung NIM 04. Nah, di sini kami akan menampilkan materi penentuan kadar protein secara leuri. Selamat menyaksikan. Tujuan pada percobaan kali ini yaitu mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Dasar teori, protein merupakan polimer asam amino yang berperan penting dalam pembentukan, pertumbuhan, dan pemeliharaan sel tubuh. Sekitar 1/5 tubuh manusia tersusun atas protein yang tersebar di otot, tulang, kulit, dan cairan tubuh. Selain berfungsi sebagai penyusun struktural, protein juga berperan sebagai enzim, hormon, dan pengangkut zat gizi. Kadar protein dapat dianalisis dengan metode spektrofotometri menggunakan spektrofotometer. Salah satunya metode Lowry yang memanfaatkan reagen Volin Chiocalteu untuk mendeteksi gugus fenolik secara sensitif hingga 0,01 mg per liter meski rentan terhadap interferensi. Adapun untuk alat dan bahan yang digunakan, prosedur percobaan pada larutan BSA. Untuk prosedur pertama, ambil larutan BSA sebanyak 10 ml. Kemudian, ke dalam 6 tabung reaksi, tambahkan larutan standar BSA dari 0 ml sampai 1 ml. Selanjutnya, tambahkan sebanyak 1 ml Aquades ke dalam masing-masing 6 tabung reaksi. Selanjutnya, tambahkan sebanyak 5 ml larutan C ke setiap tabung reaksi dari 6 tabung reaksi tadi. Setelah itu, tambahkan sebanyak 0,5 ml reagen Volin Chiocalteu ke setiap 6 tabung reaksi. Selanjutnya, didiamkan pada suhu kamar selama 30 menit. Selanjutnya, ukurlah absorban dengan panjang gelombang 660 nanometer, di mana menggunakan belangko sebagai kalibrasi. Bersihkan kuvet agar tidak ada debu yang menempel. Pada pengukuran absorbansi pada setiap tabung reaksi dilakukan menggunakan spektrofotometer setelah terlebih dahulu dikalibrasi dengan menggunakan larutan belangko, di mana pengukuran ini dilakukan secara duplo agar hasilnya lebih akurat.
untuk sampel tambahan yaitu telur ayam dan telur bebek, di mana untuk prosedur pertama ambil sampel putih telur ayam sebanyak 10 ml dan diencerkan dengan menggunakan Aquades. Setelah diencerkan, ambil sebanyak 10 ml. Untuk sampel selanjutnya dilakukan prosedur yang sama seperti sebelumnya. Setelah diencerkan, masing-masing sampel dimasukkan ke tabung sentrifugasi, kemudian dimasukkan di alat sentrifugasi. Kemudian tunggu sampai selesai. Setelah selesai sampel disentrifugasi, kemudian masukkan larutan C dan reagen Kiehlkalteu pada masing-masing sampel. Kemudian didiamkan selama 30 menit dan didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian masing-masing sampel diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer, di mana pengukuran dilakukan secara duplo. Dan didapatkan hasil pengukuran absorbansi berikut ini. Berikut data hasil pengamatan dengan menggunakan larutan standar BSA dengan telur. Dan didapatkan grafik berikut ini. Pembahasan. Percobaan ini menentukan kadar protein menggunakan metode Lowry yang sensitif dan akurat. Prinsipnya berdasarkan reaksi biuret antara protein dan Cu2+ yang dilanjutkan dengan reaksi Folin-Kiehlkalteu yang menghasilkan warna biru tua. Kemudian diukur panjang gelombang 660 nanometer. Hasilnya menunjukkan hubungan linier antara konsentrasi protein dan absorbansi sesuai hukum Berlamber. Kadar protein tertinggi terdapat pada putih telur bebek yaitu sekitar 130,55 mikrogram per mililiter, yang disusul dengan putih telur ayam yaitu 108,41, kemudian kuning telur bebek yaitu 108,91 dan kuning telur ayam 99,95. Perbedaan kadar ini disebabkan oleh komposisi yang biologis, di mana putih telur mengandung lebih banyak protein murni dibandingkan kuning telur yang kaya akan lemak. Dengan demikian, metode Lowry terbukti efektif untuk analisis protein pada bahan biologis dan pangan. Kesimpulan, metode Lowry merupakan metode spektrofotometri yang sensitif untuk mendeteksi kadar protein yang rendah melalui reaksi protein dengan reagen biuret dan Folin-Kiehlkalteu yang menghasilkan warna biru. Kemudian, inkubasi kurang lebih 30 menit pada suhu kamar dalam kondisi basah diperlukan agar warna biru stabil dan hasilnya akurat. Yang ketiga, putih telur memiliki kadar protein lebih tinggi dibandingkan kuning telur karena mengandung protein yang lebih murni, sedangkan kuning telur lebih kaya akan lemak. Yang keempat, absorbansi meningkat seiring konsentrasi protein yang menunjukkan hubungan linier sesuai hukum Berlamber. Selanjutnya, persamaan Y sama dengan 0,0042 dikali X ditambah 0,0372 digunakan untuk menghitung kadar protein berdasarkan absorbansi pada 660 nanometer. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.